Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Sayu Andayani, CGP Angkatan 9 SMA Negeri Colomadu. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri Colomadu, Bapak Sugiarto SPD, Sistem Manajemen. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya, Pak. Saya ingin wawancara dengan Pak Sugiarto tentang dilema etika dan kesukaan moral. Selama ini kan di SMA Negeri Colomadu, Bapak sebagai kepala sekolah pasti sering menemukan kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika maupun kesukaan moral. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi bahwa kasus-kasus itu merupakan dilema etika atau kesukaan moral? Ya, kalau kita melihat mengidentifikasi masalah dilema etika atau kesukaan moral, kita berpegang pada regulasi. Selama itu ada regulasinya dan itu dilakukan sesuai regulasi, berarti itu dilema etika. Tapi kalau itu tidak ada regulasinya, kita masih ragu-ragu. Nah, itu kemungkinan kita mengarah ke kesukaan moral. Jadi kita patokannya adalah regulasi yang kita gunakan. Hukum itu juga termasuk baik, Pak. Jadi kemudian setelah Bapak tahu bahwa itu adalah dilema etika, kemudian bagaimana selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Pak? Terutama kasus-kasus jika ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan. Jadi memang kalau kita mengatasi dilema etika yang sama-sama posisinya benar menurut hukum dan benar menurut pendapat masing-masing, memang kita harus menyelidiki itu. Kita petakan dulu masalah itu apa, kemudian dari ranah identifikasi itu sesuai dengan regulasi atau tidak. Kalau memang semuanya sudah sesuai regulasi, sekarang kita lihat kepentingannya mana yang lebih urgen atau mana yang lebih dipentingkan. Dan kita nanti memikirkan kedua itu kekurangan dan kelebihannya kita pikirkan. Setelah itu kita duduk bersama di komponen sekolah yang ada, kepala sekolah dengan pembantunya, sehingga staf penasihat dan tidak semuanya harus semuanya nanti lagi seru karena mengarah ke suara pembelajaran. Kalau kami itu dari beberapa staf penasihat kemudian senior, saya kira sudah mewakili. Jadi tidak emosi. Setelah dipetakan mana kurang lebihnya baiknya, baru kita ambil solusi. Nah, solusi yang kita pakai yang mana yang tepat dari pertemuan. Setelah kita lakukan, ya tetap kita melakukan evaluasi. Jangan-jangan yang kita ambil ini masih salah. Kalau kita evaluasi tidak ada. Itu berarti langsung langkah-langkahnya nih, Pak. Tadi yang pertama adalah mengidentifikasi dulu, mencari mana yang lebih banyak diuntungkan atau yang paling banyak menguntungkan, gitu ya, Pak ya. Kemudian langkah-langkahnya juga melibatkan semua stakeholder di sekolah, menanyakan, berdiskusi. Kemudian setelah dicari kita menimbang lagi, gitu ya, Pak. Nah, kita ambil contoh saja yang seperti yang kasus yang kemarin. Begitu saya datang ke sini kan sekolahnya itu rimbun. Nah, bahkan kotor sekali ya, karena ada pohon yang cukup besar, pohon ringin yang rindang, sehingga bawahnya sampahnya banyak. Bahkan pagi sudah bersih, siang pun sudah parah. Kondisinya licin, banyak yang mimpi jatuh dan sebagainya. Dan kemudian kita lakukan, kita potong. Tapi ada juga yang pihak yang tidak terima itu dipotong. Yang malam kan sudah lama dan sebagainya. Nanti jadi panas dan sebagainya. Nah, seperti ini kan kita lihat kebutuhan kita sekarang, mendesak kita sekarang itu memang supaya kita aman lewat dan kemudian memang kondisinya biar bersih. Nanti setelah dipotong kan lama-lama kan juga ribut lagi gitu, dan kita atur kembali. Nah ini salah satu, semuanya juga benar soalnya sekarang pengen
sejuk, rimbun, melestarikan yang ada, tapi kepentingan saat ini memang lebih penting kita bersih, itu sehat dan aman untuk jalan kaki maupun apalagi untuk motor dalam kondisi yang licin bisa membahayakan. Itu salah satu contoh. Contoh. Kemudian selama ini yang sudah Bapak lakukan yang menurut Bapak efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut apa Pak yang paling efektif? Yang paling efektif memang kita kolaborasi stakeholder sekolah. Jadi kita jangan sebagai para sekolah merasa idealis paling puas dari dunia, tapi tetap perlu masukan-masukan dari rekan-rekan sejawat, yaitu dari seperti tadi komite pembantu kepala sekolah, kemudian komite sekolah ataupun masyarakat dan juga guru-guru dan bahkan melibatkan siswa juga. Jadi perwakilan itu untuk kita duduk bersama membicarakan masalah yang ada. Dengan mempertimbangkan peraturan norma, kebermanfaatannya. Ya tetap kita memperhitungkan kelebihan dan kekurangan serta dari segi hukumnya. Minimalisir yang kekurangannya gitu ya Pak, resiko yang berbeda. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan kalau dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Kalau dari tantangannya memang kita menyatukan supaya satu pendapat itu memang sulit. Terkadang masih ada orang yang idealis, tidak mau diganggu dengan orang lain, gitu. Tidak mau dipengaruhi orang lain. Nah ini harus kita menyadarkan bahwa kita itu adalah kepentingan yang bersama, juga menyadarkan bahwa dari segi kelebihan dan kekurangannya kita sampaikan sedikit demi sedikit. Tidak bisa kalau kita frontal langsung keputusannya harus begini, nanti pasti akan masalah. Sehingga memang kita perlu ada negosiasi, pendekatan secara manusiawi, sedikit demi sedikit kita arahkan. Lama-lama nanti akhirnya kita akan ada kata semuanya bisa dihubungkan mencari jalan tengah. Kemudian apakah Pak Giriarto memiliki jadwal tertentu kalau dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, apakah langsung diselesaikan di tempat atau seperti ada jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Ya, kita tergantung permasalahannya. Kalau tidak ada masalah, ya untuk apa kita jadwalkan? Yang jelas setelah ada masalah, memang kita harus mempertimbangkan, kemudian tidak langsung tunduk-tunduk diselesai di tempat itu, enggak. Kita bicarakan dulu, duduk bersama, bisa di ruang kepala sekolah kalau tempatnya muat, kalau tidak muat di aula atau di ruang guru juga bisa kita mungkinkan dengan tetap mempertimbangkan aspirasi dari semua pihak, dari guru maupun dari stakeholder masyarakat. Kalau memang belum satu pertemuan belum menemukan solusi, kita buat pertemuan selanjutnya. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Di dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ada faktor-faktor yang mempermudah dan membantu. Faktor-faktor yang mempermudah membantu otomatis ya karena kita melibatkan senioritas. Tetap senioritas di sini tetap menjadi panutan, jadi panutan bagi teman-teman yang lain. Jadi kalau seniornya itu berkata iya, kemungkinan bawahnya itu juga dia itu kemungkinan besar karena dia merasa lebih senior, lebih pengalaman. Dan mungkin kalau anak baru muncul kok tiba-tiba pengalaman itu kan tidak kita butuh waktu untuk menyadari. Kalau yang baru muncul yang muda-muda itu biasanya kan emosional. Jadi sesuai dengan kehendak sekarang ini, tapi tidak mempertimbangkan jauh ke depannya. Oh ini bagaimana keuntungannya dan kelebihannya itu biasanya faktor belakang. Yang penting tampil. Kalau anak muda biasanya, tapi tidak kalau senior itu tidak. Berpikirnya ke depan. Jadi selama ini melibatkan samping stakeholder juga senior menyelesaikan permasalahan bersama Pak. Ya, dari semua hal yang sudah disampaikan oleh Pak Ati, pembelajaran apa yang
bisa Bapak petik dari pengalaman mengambil untuk ini memang perlu sekali kita paling utama itu adalah komunikasi. Asal kita komunikasinya lancar, tidak ada yang terputus dan komunikasi itu langsung, tidak hanya pesan lewat pesan, dan ini permasalahan akan lebih lancar diselesaikan daripada hanya cuma lewat atau hanya masukan, surat masukan dan sebagainya. Tapi kalau kita duduk langsung, berkomunikasi langsung, bersama-sama kita bicarakan, ini akan lebih mudah untuk mencapai keputusan yang terbaik. Ya. Jadi memang faktor komunikasi ini paling utama harus kita bangun. Memang komunikasi ini harus kita bangun supaya yang jelas nanti akan semakin merukunkan kita dengan komunikasi. Jadi pembelajaran yang sudah Bapak ambil dalam pengambilan keputusan selama ini yang pertama adalah komunikasi, karena dengan komunikasi ini bisa menganalisis semua permasalahan dan menemukan solusi yang terbaik. Terima kasih Pak Ki atas waktunya. Jadi saya bisa mengetahui tentang penerapan proses pengambilan keputusan yang sudah Bapak ambil, tentunya berdasarkan paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengambilan keputusan yang sudah Bapak lakukan di sekolah ini. Terima kasih Pak, sukses selalu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya CGP Angkatan 9, Luki Masayu Andayani, Sarjana Pendidikan dari SMA Negeri Colomadu. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Retno Winarni SSMPD, Kepala Sekolah SMA Negeri Susuan Kabupaten Semarang. Langsung aja kita mulai. Selamat sore Bu Retno. Selamat sore Bu Luki. Terima kasih atas waktunya Bu Retno. Di sela-sela kesibukan yang sangat padat, masih bisa menyempatkan untuk bertemu dengan saya Bu Retno. Sesama lulusan, sesama pendidikan guru penggerak harus saling mendukung. Ya, terima kasih Bu dukungannya. Kali ini saya ingin menanyakan tentang dilema etika dan pengambilan keputusan. Yang pertama, Bu Retno sekarang kan jadi kepala sekolah nih. Bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bu? Kalau di dalam mengidentifikasi dilema etika maupun rujukan moral, pegangan utamanya itu kan ketika rujukan moral berarti sesuatu yang jelas-jelas salah, berarti melanggar, berarti tidak boleh kita lakukan. Sedangkan untuk dilema etika ini tingkatannya barangkali lebih ke rasa, ada pelanggaran tanda kutip sedikit-sedikit, sehingga kemudian ketika ini lihatnya toleransinya sebesar apa kita bertoleransi. Sedangkan di yang moral itu kan sama sekali tidak boleh ada toleransi. Benar PS benar dan benar PS salah, Bu. Jadi sudah jelas di situ. Baik. Selama ini bagaimana Ibu menjelaskan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Jadi kayak dilema etika tadi ya Bu, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh iya, begini, ini contoh kasus yang jelas ya, baru saja saya ambil. Ketika saya pertama kali datang ke SMA Negeri Susuan, kemudian saya melihat di SMA Negeri 1 Susuan itu para wakil kepala sekolah itu di situ belum mempunyai ruangan. Nah, mempunyai ruangan khusus untuk wakil kepala sekolah. Kemudian saya juga melihat ketika mereka tidak di dalam satu ruangan, koordinasi dan suara kepala sekolah itu tidak terwakili melalui wakil kepala sekolah. Sehingga kemudian saya mengambil keputusan untuk menempatkan di dalam satu ruangan. Otomatis ketika itu saya ambil, ini ada pertentangan. Sebenarnya kan ini bukan sesuatu yang salah dan benar sekali, karena ini juga pasti ada efek baiknya, tapi juga pasti ada efek buruknya. Efek baiknya, wakil kepala sekolah itu sebagai salah satu pengambil kebijakan yang ikut menegakkan aturan, itu harus satu suara. Efek buruknya adalah ketika yang saya geser ini adalah para staf tata usaha yang notabene memang jumlahnya lebih banyak, sehingga kayaknya sepertinya
lebih menganak emaskan wakil, kemudian agak menganak dirikan, padahal sebenarnya tujuannya tidak seperti itu, hanya demi pelayanan yang lebih besar gitu. Jadi lebih diperhatikan keuntungannya gitu. Betul. Lama-lama akhirnya juga paham. Oh iya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang jelas harus banyak dikomunikasikan. Ya. Karena kalau tidak banyak dikomunikasikan, otomatis orang tidak memahami apa yang kita inginkan. Kemudian juga harus lebih diterang jelaskan. Ini loh kelebihannya, ini loh kekurangannya, terus ini loh jangka panjangnya, harapannya seperti ini. Kalau ini tidak ada jangka panjangnya, otomatis nanti kemudian ya akan seperti itu saja, sehingga harus berani mengambil resiko seperti itu. Komunikasi kalau menurut saya. Pertama mengidentifikasi, terus mengkomunikasikan, kemudian menanyakan pada orang-orang yang di sekitarnya ya Bu, misalnya gitu. Kemudian menimbang lagi, baru memutuskan gitu ya Bu, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Bu? Tadi ya yang pertama komunikasi. Terus tadi identifikasi dulu, kolaborasi, tapi banyak bertanya, kemudian ya menerima masukan dan kritikan menurut saya. Ya, jadi menampung semua aspirasi ya Bu ya. Jadi saling berkolaborasi mencari yang terbaik, meminimalisir resiko yang merugikan ya Bu ya. Jadi mengambil jalan tengah yang sama-sama baik. Baik, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau tantangan utamanya tentu saja ini keputusan apapun itu tidak bisa memuaskan banyak pihak. Nah, karena banyak orang itu banyak pemikiran, banyak pendapat, sehingga harus yakin bahwa ini tidak akan memuaskan banyak pihak, tapi ini adalah yang terbaik gitu untuk semua pihak gitu. Dan tidak untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bersama. Ya, jadi yang paling efektif harus bijaksana dalam menentukan keputusan untuk tidak merugikan yang lain gitu ya. Umum. Baik. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau justru memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau jadwal tertentu sih tidak, tetapi saya juga bukan jenis orang yang ketika ada masalah langsung memutuskan, juga bukan. Karena saya sudah tahu dari pengalaman bahwa ketika memutuskan dalam keadaan tergesa itu biasanya hasilnya kurang bagus. Sehingga ketika ada masalah itu perlu dikaji dulu, tapi diidentifikasi dulu. Baru kemudian setelah beberapa saat sudah banyak tanya, sudah berkolaborasi, itu baru kemudian nanti diputuskan. Jadi tidak ada jadwal khusus, tapi juga tidak langsung di tempat. Mungkin kalau sekali belum menemukan yang terbaik, kita baru cari klarifikasi lagi gitu ya Bu ya. Baik. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tim manajemen itu kan biasanya orang-orang yang memang sudah berpengalaman, sudah satu visi biasanya, sehingga ketika itu sudah ada masalah kami komunikasikan, itu otomatis kemudian banyak masukan. Ketika banyak masukan yang mendukung itu lebih gampang menurut saya, sehingga saya sepertinya tidak berdiri sendiri tapi dapat dukungan untuk disampaikan kepada khalayak yang lebih luas gitu. Melibatkan stakeholder. Iya betul, di tim kecil baru kemudian warga sekolah juga gitu ya Bu ya. Untuk mencari alternatif solusi yang terbaik gitu ya. Kemudian dalam semua hal yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran terbaiknya adalah dalam mengambil keputusan harus hati-hati, memikirkan banyak pihak, tidak tergesa-gesa, betul, dianalisis, tidak tergesa-gesa, kemudian
siap menyampaikan keputusan, tetapi ketika keputusan ini barangkali nanti ke depannya perlu direvisi, juga tidak perlu takut untuk merevisi keputusan. Jadi harus Tidak otoriter ya menurut saya. harus Tidak bijaksana otoriter. Ya. melihat situasi ya Bu ya. Iya. Kemudian intinya untuk menemukan solusi yang tepat dan Iya. terbaik. Ya. Baik, itu aja Bu Retno. Jadi udah luar biasa, Ibu udah mengambil keputusan dengan menggunakan paradigma, langkah-langkah dan sesuai dengan yang sudah ada dalam keputusan pengambilan keputusan ini. Terima kasih banyak Bu Retno, sukses selalu. Demikian wawancara saya dengan Ibu Retno Winarni, SSMPD. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.